Oke, kembali lagi di B Channel. Sekarang rakit RGB PC part 2-nya. Udah dateng nih yang belum ya. Jadi akhirnya dapat juga nih Logitech C110 yang warna putih. Jadi semuanya all white ya. Ini akhirnya beli second karena udah nggak ada barunya. Tapi ini lumayan mahal ya. Saya beli seharga C170 yang baru 220.000. Jadinya total pas nih sesuai budget. 9.998.500 rupiah. Sama satu lagi nih yang baru datang. Kemarin pre-order. Ini modul ambilight-nya. Ini nanti bakal dipasang di belakang monitor dan dia bakal sinkron sama apa yang ditampilin monitor. Efeknya nanti pasti wow banget nih, karena seolah-olah tampilannya bakal lebih gede dari ukuran asli monitornya dan bisa jadi lebih mantap dari bioskop ya, karena dia kayak efek di latar gitu yang jadi gede dan sinkron. Makanya di sini ada USB dan ini modulnya ya, ini perlu colokan listrik terpisah. Ini tinggal di double tap aja nih di belakang monitor. Ini harganya tergantung ukuran monitor. Yang 24 inci ini 435.000. Untuk yang 20 incinya 335. 22 inci naiknya lumayan 60.000 ya, jadi 395. Lucunya ke 24 inci naik 2 inci lagi cuma naik 40.000 jadi 435. Dia bisa custom ukurannya. Linknya juga nanti saya taruh di description. Sekarang kita pasang dulu sambil nanti kita demoin ya kalau udah. Oke, oh ya ini juga udah built-in mic nih. Tapi uniknya Logitech ini USB aja ya. Beberapa webcam saya lihat yang built-in mic mesti dicolok lagi ke kabel mic in, kalau dia nggak cukup satu USB aja. Sip. Nah ini fan-nya yang bawaan dari prosesor, ini yang Prism LED lebih gede ya. Dia di bawahnya ada tembaganya lagi. Jadi ini nggak dipakai nih, kalau ada yang minat bisa line IDB channel karena yang dipakai yang ini. Tahu deh harganya udah murah banget sekarang pastinya. Oke. Ini SSD-nya udah kepasang. Jadi ASRock ini punya dua port M2, yang ini PCIe base, yang ini SATA base. Ada dua. Jadi kalau mau upgrade yang model M2 masih bisa di sini. Ini prosesor udah terpasang. Nanti LED-nya nyala yang di sini sama di sekeliling sini. Nah ini thermal paste-nya. Udah kepasang nih RAM. Heatsink-nya yang Prism LED gede ya, ternyata gede banget. Buat ukuran motherboard-nya yang ini micro apa mini ya? Micro ATX. Nah ini kalau nanti upgrade VGA di sini nih. Sebelum dimasukin ke casing, kita coba trial dulu. Udah jadi nih. Nah, ini dulu Kalau tuh power supply-nya. duduk nyangkut kan. Oke, lah nggak nyala itu RGB-nya. Belum ya? Satu persatu. Nah, ini nyala-nyala. Udah nih ya, nyalain. Yuk, HDMI udah ya? udah. Amin. Nah, mantap, warna-warni. Iyalah. Oh, nyala tuh. Nah, Coba dulu yang tombol di sono. Kan belum dicolok, penting ganti-ganti warna kan? Iya. Coba. Nah, ya kan ganti-ganti warna. Ada rainbow gak? Penting gak sih? Ada. Nah, udah biar warna-warni. Nah, ini nyala semua nih ya. Udah nyalain belum kalau TV? Belum. Pantesan. Udah gue colok tapi. Sorry. Di bawah sini. Ini tombolnya ngumpet di bawah sini. Kayaknya paling kanan dah. Dah, tuh ada LED biru. Nah, ini. Please. Kita lihat apakah nyala. Udah kelewat ya BIOS-nya. Untuk BIOS Nah, aman ya? yuk, udah posting, kita lihat dulu BIOS. Kebaca nggak? Jangan-jangan ini setelah diganti Prism LED dia jadi Ryzen 7 lagi. Kali dah. Bener ngedetect ya. Udah. Ini langsung Apa? dia minta ngebut. Nggak ada tombol reset. Nah ini casing ini ternyata nggak ada tombol reset. Ini sebelahnya tuh LED. Mic, ada earphone, USB 2 sama USB 3.1. Apa sih Dell apa sih sekarang? Dell masih delete. Kan dulu antara Dell sama F2 ya kalau nggak salah. Udah nih ya, aman ya. Aman. Coba lihat Ryzen 3 3200G. RAM-nya 16GB. SSD mana enggak baca sini ya? SSD ada tuh di boot. Coba bener 512 ya? Lo NVMe kebaca. Ah, 512 ya? Terus mana ya? Ya udahlah pokoknya itu aman. Sip, udah nyala semua nih ya termasuk RAM-nya. Ya kita tes nyala sebelum ditutup cover. Nih depannya ada LED-nya juga yang rainbow. Ini gua tes ini gimana nih kalau gua pencet ini? Coba. Coba. Ini mesinnya LED ya.
Oh ya udah nggak fungsi. Fungsi masih. Wih, fungsi. Berarti nanti Wih. gimana dong RGB-nya? Masih tetap ngikut nggak tuh? Tapi sync-nya udah dicolok kan ya? Udah gua colok, cuman nanti coba tes deh. Coba aja ya. Oke, ini buat ganti mode-mode LED-nya nih. Oke. Ini kita ukur pemakaian listriknya nih 0 watt ya. Kita coba nyalain. Udah nyala. Ini startup rata-rata 60-an watt, 80. Ini masuk ke BIOS. Masih 98, 99. Ini mulai booting Windows. Nah, masuk Windows. Udah nggak ada yang itu 100. Iya, ini akhirnya ketemu juga solusinya supaya sinkron semua. Ternyata yang LED casing ini mesti ditahan beberapa detik baru dia ikut sinkron motherboard. Termasuk yang power supply ya, ada tombolnya di belakang ditahan 5 detik. Sekarang coba mode statik warna merah. Nah, tuh. Sinkron ya, semuanya otomatis warna merah. Coba warna putih nih. Nah, itu mantap ya, udah sinkron semua. Kecuali satu. Ringnya AMD ini dia tetap nge-pulse. Ini kayaknya mesti pakai software bawaan apa Red Prism-nya ya. Dia ada softwarenya lagi. Cuma kalau pakai itu mesti colok ke USB header ya. Iya, USB header yang nih. Nah itu. Tapi yang lainnya udah sinkron semua nih. Oke, balik lagi Rainbow. Sip. Sekarang kita ngetes full load ya. Ini full load pakai AIDA 64. Ini sekarang idle dia 40-an watt. Ini coba nyalain AIDA 64 mode full load. Kita tes. Ini sekarang temperatur di 40 CPU, motherboard 34. Oke, coba start nih sekalian dengerin karena fan-nya ini sama sekali nggak kedengeran suaranya. Coba kalau full load. Taruh baru task manager. Ini masih 50-an. 1, 2, 3. Start ya, udah ya. Nah, start nih. Nah, ini naik nih di atas 100 watt. CPU 100. Udah 100 semua tuh. Ya, memori lagi naik. Memori naik. Tapi udah stabil di 100-an watt. Ini udah yang paling berat tuh di AIDA. Iya, stres nih. Udah. Terus power supply 550 watt buat apa nih? Ya, kelar semua. Sekarang peresmian buka plastiknya. Gede juga ya. Sip. Oke. Ya, udah kepasang semua nih ya. Jadi USB Bluetooth yang untuk keyboard kepasangnya di sini. Yang ini yang TP-Link WiFi. Soalnya kalau di belakang sinyalnya agak lemah ya, karena emang kecil gini. Jadi di atas nih biar sekalian jadi antena. Jadi sisa USB 3 nih, satu di atas. Di sebelahnya ini karena udah sinkron, jadi tombol LED yang buat ganti-ganti warna udah nggak pakai ya. Dia ternyata ditahan beberapa detik, jadi dia sinkron sama motherboard. Ini tombol on off. Stiker saya pasang di sini nih, AMD, Ryzen sama Radeon Graphic. Ini merek NLED-nya ya. Ini emang merek yang biasa bikin casing buat server ya. Untuk ASRock saya tempel di sini. Sebenarnya ada stiker satu lagi sih dari Viper Gaming-nya. Cuma kalau ditempel keramaian ya dari Patriot RAM-nya. Nah, ini nih yang mode Rainbow. Mode Rainbow dan ini bisa diganti-ganti. Jadi softwarenya ini ya, ASRock Polychrome. Kalau kita masuk ke mode ini, dia ada static. Nah, ini static. Ini bisa kita pilih warnanya. Jadi dari sini nih. Mau warna apa tinggal kita geser. Ini lebih ke merah. Dan di sini bisa merahnya agak gelap atau agak terang. Nah, ini ya. Ini kalau lari ke sini jadi putih. Kalau ke sini merahnya merah gelap. Cuma yang nggak sinkron nih ini nih. Ring tepian luarnya prism LED. Dia tetap rainbow yang ganti-ganti warna. Dan yang Steel Legend-nya ini jadi ketutupan sama fan ya, karena fan-nya tinggi banget. Sinkron semua sampai
power supply-nya karena dia ARGB. Ini kita ganti warna lagi. Ini ada banyak pilihan warna, semuanya bakal ngikutin termasuk yang di depan casing. Dan ada mode-modenya juga ya. Di sini ada breathing. Jadi breathing dia redup, terang. Terus dia meredup. Ini agak besar gitu berkelihatan. Terus juga di sini dia ada mode strobe ya. Strobe dia kedap-kedip. Semuanya kedap-kedip. Di sini ada mode cycling. Cycling tuh merah biru kedap-kedip gantian. Di sini ada mode random. Ya sesuai namanya random aja. Warnanya kombinasi campur-campur. Nah, yang ada beberapa mode nih, cuma ini nggak bisa ya. Mungkin ini tergantung kompatibilitas sama hardware. Yang bisa lagi neon. Neon ini tuh kayak ngalir ya. Nih. Itu juga tuh. Yang di power supply kayak ngalir. Ini juga kayak ngalir. Cuma di beberapa komponen dia kedap-kedip. Ada juga water. Ini water juga ngalir, cuma ngalirnya lebih kenceng dibanding yang neon tadi. Ini termasuk yang di chipset dia ngalir, muter. Di sini juga ngalir. Nah, ini kayak gini nih. Ini juga ngalir nih yang di Steel Legend-nya. Cuma dia posisi ketutup ya, kalau dari sini nggak kelihatan. Satu lagi rainbow. Rainbow yang tadi ya. Semuanya kedap-kedip rainbow. Dan bisa juga di off. Off yang ini off mode. Cuma tadi ya karena ini nggak sinkron nih. Yang prism LED tepian luar, jadi dia nggak ikut off ya. Dia kayak gitu terus. Berarti ini mesti diinstal nih yang software bawaan AMD-nya kalau mau ngatur itu. Bukan dari Astrok Polychrome ya. Sekarang soal overclock. Overclock saya mentok dapat segini nih. 4,1 GHz dengan voltase 1,4. Untuk onboard VGA-nya dapat 1,75 dengan voltase 1,25. Ini dinaikin ke 1,8 udah nggak mau ya. Biarpun voltasenya dinaikin. Ini juga ke 41,5 udah nggak mau. Voltase diturun dikit juga udah nggak stabil. Ini lumayan sih, base clocknya dia kan 3,6 ya. Tapi tetap aja boost clocknya 3,9 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya overclocknya naiknya nggak jauh. Untuk skor benchmark ini kita lihat ya. Jadi awalnya kalau nggak di overclock 3D Mark IV Strike-nya dapat segini. 3079, grafik skornya 3435 nih kondisi standar. Begitu di overclock. Nah, ini overclock yang 4 GHz 1,7 naik 3500 3,9. Di overclock lagi jadi yang 4,1 1,75, tadi kan 4 GHz 1,7, ini naik 4,1 1,75, naik lagi jadi 4000. Skornya segini. 4000 ini lumayan banget loh. Kalau dicek di website dia udah setara sama kelasnya GT 1030-an ke atas ya. Dan satu lagi yang mau saya tunjukin yaitu ambilight-nya. Di sini saya demoin pakai ini ya, all full color. Ini juga pas nih ya, webcamnya pas sama bezel tuh, mantap lah. Ini jadi overall kayak gini. Nah, mau buka hasil benchmark nih ya. Ini cuma nunjukin desktop GPU skor 3D Mark IV Strike grafik 4000-an tuh setara sama ini nih 3600 GT 1030. Kan tadi sebelum di overclock 3400-an ya, setelah di overclock jadi 4000-an, di atasnya GT 1030 lah kalau desktop. Dan kalau kita ubah tunjukin yang notebook, kita tampilin kalau di notebook dia setara 4000-an ya. Nah nih 3600-an tuh setara RX 550, jadi udah lumayan banget. Kalau di overclock 4000 tuh bisa hampir setara sama GTX 960M, tapi ini 4300 sih. Atau nih yang 3800 Radeon Pro 560.
Oke, sekarang ambil LED-nya ya. Kita coba putar. Nah, kayak gini nih. Jadi dia warnanya sinkron semua. Sama kayak efek nampilin movie. Kalau dia kedip-kedip sesuai movie-nya, jadi seolah-olah efek layarnya lebih besar dari semestinya ya. Cuma nanti yang movie kita coba pas malam aja, biar lebih kelihatan. Oke. Ini kita lihat lagi demo yang lain tuh, dia bergerak-bergerak ngikutin cahayanya. Untuk fan saya nggak pakai banyak-banyak karena emang ditaruhnya depan AC ya. Jadi udah cukup banget, dan ini silent banget loh, hampir gak kedengeran suara fan-nya. Nah, arah sorotnya ya nih ya, laser show. Ini kita coba play. Nah ini, nah itu dia ngikutin kemana arah sorotnya. Termasuk ketika nanti dia gelap ya, benar-benar jadi gelap total. Nah ini dia, ini warna ungu, masih yang warna ungu. Nanti dia peralihan antar warnanya. Nah ini warna pink, dia berubah jadi pink. Nanti begitu dia jadi gelap juga dia gelap. Nah itu keren ya. Oke lah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.